Berapa orang? Kelompok 6? Ada 6 orang, Pak. Nungguin siapa lagi berarti? Dua lagi ya? Udah dihubungin? Ya silakan dimulai kelompok 6. Izin share screen ya, Pak. Share screen salah. Ya, silakan. Mau dikirim kemana? Nge-send. Bapak mulai presentasinya. Ada yang ditunggu lagi nggak? Kalau nggak ada mulai aja. Satu lagi, Bu Rihana. Oke. Kita mulai 30 lah. 2 menit lagi ya. Kita tungguin dia. Yang lain mana Malika? Kok cuman 18 Malika? Ngomong apa Malika? Nggak kedengaran apa-apa. Ketik aja ketik.
Oke, yang sudah hadir silakan presensi dulu ya. Karena udah setengah jam yang hadir baru 19-an, jadi presensi dulu kalian. Biarin lah, Rek. Bodo amat. Oke, silakan untuk dimulai presentasinya. Dimulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Heri. Dan selamat pagi, teman-teman. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan apa itu telenursing. Kis di slide. Bentar, Fer. Hmm, yang di sini saya akan menjelaskan sejarah telenursing terlebih dahulu, yaitu American Academy of Ambulatory Care Nursing mendefinisikan telenursing sebagai pengiriman, manajemen, dan koordinasi asuhan dan layanan yang diberikan melalui teknologi telekomunikasi dalam domain keperawatan. Ini dapat dijangkau dengan telepon, gambar digital, untuk manajemen luka hingga perencanaan pelepasan balutan manajemen luka dengan media elektronik. Telenursing bukanlah bidang baru di Australia. Pada tahun 1912, misi yang dilakukan oleh warga pedalaman Australia ialah mendirikan pos perawat di mana perawat di pedalaman Australia ini ditempatkan di kota-kota agar masyarakat terpencil ini bisa dirawat oleh komunitas. Perawatan ini mencakup kebidanan dan kebutuhan perawatan darurat segera, misal orang yang menderita cedera dan penyakit akut, dan fungsi kesehatan masyarakat seperti pengkajian, imunisasi, pemantauan, dan promosi kesehatan. Nah, di sini ada pengertian telenursing. Jadi, telenursing ini didefinisikan sebagai penggunaan teknologi telekomunikasi untuk memberikan layanan keperawatan kepada klien dari kejauhan. Ini menggabungkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada klien di lokasi yang jauh secara geografis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip telenursing. Prinsip-prinsip telenursing ini menyatakan bahwa telenursing yang efektif harus yang pertama itu meningkatkan layanan kesehatan yang ada. Yang kedua, meningkatkan akses optimal dan bila sesuai dan diperlukan,
menyediakan akses langsung ke layanan kesehatan. Yang ketiga, mengikuti gambaran kedudukan sehingga secara jelas mendefinisikan komprehensif, namun peran dan tanggung jawab yang fleksibel. Terus juga yang keempat ada meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kelima, mengurangi pelayanan kesehatan yang tidak perlu. Yang keenam, melindungi kerahasiaan atau privasi dan keamanan informasi yang berkaitan dengan interaksi antara perawat dan klien. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya manfaat dan tujuan. Manfaat telenursing bagi perawat yaitu meningkatkan penghasilan. Yang pertama itu jam kerja yang fleksibel. Yang kedua menurunkan biaya perjalanan perawatan karena perawat memberikan pelayanan dari rumah. Yang ketiga pelayanan yang diberikan hanya dari jarak jauh. Yang keempat meningkatkan kepuasan kerja dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Yang kelima menjadi pilihan pekerjaan baru. Yang keenam, bisa berbagi data serta respon waktu yang cepat. Sedangkan keuntungan telenursing bagi pasien adalah penduduk yang tinggal di daerah terpencil dapat memperoleh perawatan kesehatan jika mereka memiliki fasilitas internet di telepon atau komputer mereka dan akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah karena mereka tidak harus melakukan perjalanan ke lokasi yang jauh. Selanjutnya next. Kalau nge-lag matikan dulu kameranya Balkis. Biar berkurang chatnya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk telenursing. Yang pertama itu ada telenursing, yaitu proses evaluasi dan pelayanan kebutuhan medis seseorang melalui layanan perawatan jarak jauh yang dilakukan oleh perawat terlatih menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon atau video call. Yang kedua itu ada call center service. Layanan di mana pasien atau individu dapat menelpon untuk mendapatkan informasi, janji temu, atau bantuan medis dari staf terlatih atau profesional kesehatan. Yang ketiga itu ada konsultasi melalui secure email message system, yaitu proses di mana pasien dapat berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan melalui email yang terenkripsi untuk mendiskusikan masalah kesehatan atau meminta saran medis. Yang keempat itu ada melalui hotline service. Layanan di mana individu dapat menelpon nomor khusus atau mendapat dukungan emosional, konseling, atau saran dalam situasi krisis atau untuk masalah kesehatan mental. Yang kelima itu ada audio atau video konferensi antara pasien dengan petugas kesehatan, yaitu pertemuan virtual di mana pasien dapat berkomunikasi dengan dokter, perawat, atau profesional kesehatan lainnya melalui panggilan video atau video untuk konsultasi medis atau pembahasan perawatan. Yang keenam, audio atau video konferensi antara sesama petugas. Pertemuan virtual di mana profesional kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain dapat berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain untuk merencanakan keperawatan pasien atau berbagi pengetahuan dan pengalaman lainnya. Yang ketujuh, discharge planning telenursing. Itu proses di mana perawat bekerja untuk
bekerja dengan pasien dan tim perawat kesehatan lainnya untuk merencanakan pemulangan pasien dari rumah sakit atau fasilitas keperawatan jarak jauh dengan memberikan panduan informasi dan dukungan yang diperlukan. Yang ke-8 itu home visit telenursing. Layanan di mana perawat berkunjung ke rumah pasien untuk memberikan perawatan, pemantauan, atau edukasi medis jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi seperti telepon atau video call. Selanjutnya akan Selanjutnya kelebihan telenursing. Kelebihannya itu mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kunjungan yang tidak perlu. Selanjutnya, yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, memudahkan akses petugas kesehatan yang berada di daerah yang terisolasi. Yang keempat, berguna dalam kasus-kasus kronis atau kasus geriatrik yang perlu perawatan di rumah dengan jarak yang jauh dari pelayanan kesehatan. Yang kelima, mendorong tenaga kesehatan atau daerah yang kurang terlayani. Yang keenam, mempersingkat hari rawat dan mengurangi biaya perawatan. Yang ketujuh, dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan atau model distance learning dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan dan meningkatkan kepuasan perawat dan pasien terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan serta meningkatkan mutu pelayanan perawatan di rumah atau home care. Yang kedelapan, untuk mengakses penyedia layanan melalui mekanisme seperti konferensi video dan internet. Yang kesembilan, meningkatkan rasa aman atau safety perawat dan klien. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan telenursing. Yang pertama itu tidak adanya interaksi langsung perawat dengan klien yang akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Kekhawatiran ini muncul karena beranggapan kontak langsung dengan pasien sangat penting, terutama untuk dukungan emosional dan juga sentuhan terapeutik. Lalu ada kemungkinan kegagalan teknologi atau seperti gangguan jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien. Lalu yang keempat itu belum adanya regulasi. Ini mau tidak mau akan menghambat perkembangan telehealth termasuk telenursing. Nah, lalu next Balkis. Lalu di sini ada tantangan utama yang dihadapi dalam telenursing. Yang pertama itu terjadinya komunikasi yang tidak memadai tentang kondisi klinis pasien sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan klinis. Yang kedua itu ada keterbatasan sistem pendukung komputer mengenai komunikasi. Yang ketiga, kurangnya referensi visual saat berkomunikasi antara perawat dengan pasien, terutama komunikasi tanpa video. Yang keempat itu ada kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal, khususnya bila dilakukan menggunakan telepon. Nah, lalu di sini ada kategori pelayanan kesehatan yang bisa diberikan melalui telenursing. Yang pertama itu ada preventif, misalnya itu pencegahan efek berbahaya dari penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, layanan gizi, dan survei kesehatan. Yang kedua itu ada formatif, meliputi pendidikan kesehatan terkait latihan fisik, dan biasanya itu kebiasaan diet sehat. Yang ketiga itu ada kuratif, meliputi layanan yang berhubungan dengan pengobatan penyakit. Misalnya itu pemeriksaan dan pemberian resep obat. Yang keempat itu ada rehabilitatif, meliputi layanan
tindak lanjut setelah dirawat di rumah sakit dengan penyakit kronis, seperti operasi. Lalu ada kesimpulan dari presentasi dari kelompok 6 yaitu telenursing harus dimanfaatkan secara tepat dan terpadu agar tujuan utamanya itu menemukan kesehatan masyarakat khususnya bagi mereka yang jauh dari pelayanan kesehatan yang dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Oke, berikut telenursing ya. Terima kasih ya kelompok 6 yang sudah memaparkan dengan baik. Silakan untuk kelompok yang lain 1 2 3 4 5 untuk bertanya. Kelompok 1 dulu. Silakan. Terkait telenursing ya rekan-rekan ya. Jadi hari ini kita membahas tentang telenursing atau perawatan asuhan jarak jauh gitu ya. Silakan kelompok 1. Bertanya atau kelompok manapun silakan. Kelompok 2 dulu kah, kelompok 3 dulu kah. Yang penting semuanya wajib nanya dulu kelompoknya ya. Silakan raise hand terkait dengan telenursing. Pasti banyak yang akan kita diskusikan terkait. Sophia, ada pertanyaan nggak Sophia? Dari kelompok berapa Sophia? Kelompok 1, Pak. Nah, tanya Sophia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sophia Ananta dari kelompok 1. Tadi kan teman-teman udah ngejelasin ya tentang telenursing. Nah, pertanyaannya, apa sih yang ngebedain telenursing ini sama praktek keperawatan konvensional? Oke. Pertanyaannya jelas nggak kelompok? Jelas, Sophia. Ditampung Sophie. dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi ditampung dulu, baru nanti dijawab. Kamu jawab langsung. Kelompok 6. Ditampung dulu aja, Pak. Dulu ya. Oke, kelompok 2 silakan bertanya. Kelompok 2. Dwi, Lintang kelompok berapa Dwi? Dewi Lintang kelompok berapa Dewi Lintang? Silakan bertanya ya kelompok ya. Boleh, kelompok 3 dulu boleh, 4 boleh, 5 boleh. Duluan, silakan. Saya kelompok 3 mau bertanya. Oke, kelompok 3, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Percayaningsih dari kelompok 3. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang manfaat telenursing, terus kekurangannya juga. Dan juga tadi mention kalau misalnya telenursing ini bisa digunakan dalam keadaan darurat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa telenursing menjadi penting dalam situasi darurat dalam kesehatan? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Kelompok 3, kelompok 2 silakan. 4 dan 5. Bertanya.
Sekar, Arum, silakan bertanya Sekar Arum. Terkait dengan telenursing. Baik, saya mau tanya Pak, Dari kelompok berapa? dari kelompok 2, Nah, pas kan? Silakan. eh, menurut kelompok itu bagaimana? Tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang telenursing ya. Nah, menurut kelompok ini, bagaimana sih telenursing itu dapat meningkatkan kualitas perawatan pada pasien gitu? Seperti itu. Melalui Bisa dijelas? telenursing ya, daripada konvensional gitu ya. Ya, Udah paham kelompok 6? Sudah Iya, paham? Pak, paham, Sudah paham? Pak. Oke. Selanjutnya kelompok 4 dan 5. Silakan bertanya 4 dan 5. On cam ya rekan-rekan ya. Kalau nggak on cam nggak kelihatan di record. Agak susah nanti saya untuk absen kalian gitu. Karena partisipannya saya tutup. Jadi absennya dari on cam gitu. Oke, silakan kelompok 4 dan 5. Akilah, mananya nggak Akilah? Dari kelompok berapa Akilah? dari kelompok 2 Pak. Nah, nggak usah berarti. Kelompok 4 dan 5 silakan. Nanya. Ayo cepet, biar kita diskusi gitu. Kelompok 4 dan 5 terkait dengan telenursing ini. Heni ya, mau ditanya nggak Heni? Geleng-geleng dari kelompok berapa Heni? Dari kelompok 3, Pak, tadi udah diwakilkan oleh Devi. Oke. Kelompok 4 dan 5 nih nggak ada orangnya ya? Pak, saya mau tanya dari kelompok 4. Siapa tuh? Imelda. Oke, silakan Imelda. Ada nggak sih tantangan utama yang dihadapi oleh perawat dalam melaksanakan telenursing ini? Itu aja, Tantangan. Pak. Tadi di PPT-nya ada tantangan nggak kelompok 6? Nggak ada, Pak. Ya, boleh. Jadi pertanyaannya, apa tantangannya dalam melaksanakan telenursing? Oke, terima kasih Imelda. Kelompok 4. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5. Kelompok 5 ada Anissa, Bernita, Suci, Malika, Matilda, sama Alia. Anissa, silakan kelompok 5 Anissa. Langsung off cam Anissa. Silakan bertanya Anissa. Kelompok 5. Atau Malika siapa yang mau nanya? Silakan. Jadi sebelum perkuliahan saya dibaca dulu ya, rekan-rekan, kalau telenursing itu apa. Jadi kalian saat kelompok 6 presentasi, ada pertanyaan nih yang kalian ingin diskusikan gitu ya. Kelompok 5 silakan. Terakhir nih, tinggal terakhir kelompok 5 untuk bertanya. Malika, mau nanya nggak Malika? Sama Anissa nih kelompok 5 nih, cuman ini doang yang saya tahu nih. Anissa Ramawati, silakan. Oh, banyak kayaknya pertanyaan kelompok 5 nih.
Jadi silakan kelompok 6 dicari ya jawabannya terkait pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan ini. Jadi sambil mencari dan sambil nunggu kelompok 5. Jadi hari ini kita membahas tentang telenursing gitu ya. Jadi apa sih telenursing? Simpelnya itu adalah pemberian asuhan jarak jauh gitu ya. Jadi mau itu lewat telepon, mau lewat video call atau mau lewat chat gitu ya. Itu termasuk telenursing gitu ya. Bahkan yang halodoc itu ya bisa kita bilang itu telenursing gitu ya. Jadi gimana cara memberikan keperawatan dari jarak jauh. Jadi konsep ini adalah pemberian asuhan yang memungkinkan interaksi antara perawat dan pasien secara jarak jauh, gitu ya. Jadi tujuannya tentu saja tadi udah disampaikan ada beberapa yaitu meningkatkan aksesibilitas, gitu ya. Terus tentu saja peningkatan kualitas asuhan, gitu ya. Yang harusnya sudah pulang terus masih bisa nih kita jangkau, gitu ya, si pasiennya, gitu. Terus ada juga monitoring jarak jauh gitu ya. Misalnya ada perawat yang memantau kondisi secara teratur gitu ya. Dari jarak jauh menggunakan teknologi. Bahkan nggak usah jarak jauh ya rekan-rekannya. Jadi telenursing itu bisa dari satu rumah sakit. Misal dari kamar ke nurse station aja tuh itu telenursing gitu ya. Jika misalnya kalian melihat status si pasien gitu ya. Itu bisa disebut telenursing juga gitu. Jadi bahkan dari kamar lantai 1 ke nurse station lantai 2 itu udah telenursing gitu. Jadi telenursing itu konsep gitu ya, metode perawatan dari jarak jauh. Hanya itu, sesimpel itu telenursing. Gitu. Nah, untuk aplikasinya atau pengaplikasiannya bisa lewat aplikasi, telepon, dan chat gitu ya. Bisa aplikasinya bisa mobile, website dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa sih harus ada telenursing gitu ya? Karena kita menghadapi tantangan ada namanya masalah geografis gitu ya, atau masalah fisik gitu ya. Kita susah nih menggapai tempat yang jauh banget. Nah, sebenarnya konsep ini bertolak belakang ya. Jadi untuk tempat yang jauh itu tentu saja internetnya juga susah gitu ya. Internet juga susah, terus infrastruktur belum ada gitu ya. Sebenarnya ini bertolak belakang metode dan lain sebagainya. Tapi ini memudahkan juga sekaligus kalau misalnya infrastrukturnya sudah ada, gitu ya. Jadi bisa memudahkan untuk melakukan perawatan jarak jauh. Gitu. Teknologi yang digunakan yang tadi saya bilang ada telepon, aplikasi, sama sensor pemantauan dan perekaman elektronik dengan berbagai informasi. Tantangannya, tadi udah ada pertanyaan, jadi nanti mungkin akan disampaikan oleh kelompok 6 terkait tantangan dari telenursing gitu ya. Ya satu tadi sudah saya bilangin itu infrastruktur tentu saja gitu ya. Nanti mungkin disampaikan oleh kelompok 6 lagi terkait dengan tantangan yang lain. Oke, kelompok 5 silakan untuk bertanya. Malika atau Ananda mau nanya ya Ananda. Silakan kelompok 5 untuk bertanya ya, karena kurang kelompok 5 doang nih. Oke, kelompok 6 apakah sudah ready untuk menjawab? Sudah, Pak. Oke, silakan untuk jawab. Nanti kelompok 5 di belakang lah. Jadi mereka masih mikir pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sophia ya, kelompok 1. Pertanyaannya tadi, apa yang membedakan telenursing dari praktik keperawatan konvensional? Jadi, telenursing ini berbeda karena melibatkan pemberian asuhan keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, tanpa kehadiran fisik perawat di tempat pasien. Jadi, tidak ada face to face antara si perawat dengan si pasien gitu. Apakah jelas, Sopi? Iya, jelas, Irma. Makasih. Oke. Oke, sebenarnya
masih bisa face to face ya. Kalau itu video conference gitu ya. Jadi masih bisa face to face, tapi yang membedakan sama konvensional adalah memang si pasiennya tidak ke lokasi vaskes gitu ya, ke lokasi vaskes. Tapi kita yang di sini sebagai perawatnya menjemput bola gitu ya. Jadi ibarat kata itu menjemput bola lah. Kita yang perawatnya yang menghubungi terus tindak aktif dan lain sebagainya karena pengen tahu nih keadaan si pasien seperti apa gitu ya. Jadi masih bisa untuk face to face Irma ya, kalau itu video conference gitu ya. Jadi Iya, yang membedakannya adalah memang si pasiennya tidak datang ke lokasi vaskesnya aja gitu ya. Bisa kita tetap memberikan layanan asuhan gitu dari jarak jauh gitu aja. Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sekar. Pertanyaannya itu bagaimana telenursing dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien? Jawabannya itu telenursing dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien melalui pemantauan real time, edukasi kesehatan interaktif, dan pengelolaan penyakit yang lebih efektif. Apakah cukup jelas, Sekar? Cukup jelas. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Sama. Oke, bagaimana untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas keperawatan. Jadi tidak hanya pemantauan real time, tapi scheduling atau bisa tepat waktu tuh pemantauan gitu ya. Jadi di aplikasi telenursingnya nanti bisa dikasih notifikasi nih untuk mengingatkan si pasien terkait dengan harus minum obat tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi itulah dapat meningkatkan kualitas ya. Jadi si pasiennya tidak lupa nih gitu ya. Lupa terkait dengan minum obat atau lain hal sebagainya gitu. Jadi tepat sasarannya tuh benar-benar tepat secara waktu juga gitu ya. Jadi tidak tepat hanya gunanya tapi tepat waktunya juga. Itu bisa di telenursing gitu. Nah, nanti tergantung aplikasinya seperti apa. Apakah membuat notifikasi untuk si pasiennya, untuk selalu mengingatkan kalau minum obatnya segini-segini gitu ya. Atau bahkan misalnya kalau 3 kali sehari, dia masih 2 kali, nah nanti yang ketiga gitu ya diingatkan lagi gitu dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi itu dapat meningkatkan kualitas dari perawatan tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke, pertanyaan selanjutnya kelompok 6. Perkenalkan, saya Vera Muntasara. Saya akan menjawab pertanyaan dari email. Tadi email bertanya apa tantangan utama yang dihadapi oleh perawat dalam pelaksanaan telenursing ya. Menurut jawabannya itu, yang pertama melibatkan keterbatasan interaksi fisik, terus ada privasi pasien dan perluasan keterampilan teknologi perawat untuk berkomunikasi secara efektif melalui platform digital. Kayak takutnya nanti tuh kayak si pasien ini nggak ngerti apa yang diomongin si perawat. Kayak gitu sih menurut kelompok. Apakah jelas email? Jelas, baik. Terima kasih. Oke, jadi ya keterbatasan dalam komunikasi nonverbal gitu ya. Jadi bisa miskomunikasi antara pasien sama perawat. Itu aja tantangan paling utamanya. Dan juga keterbatasan dalam pemeriksaan fisik rekan-rekan ya. Jadi kita nggak tahu nih fisik mereka seperti apa kan, mereka yang memeriksa sendiri gitu ya. Jadi ini secara nggak langsung adalah orang yang kita periksa harus paham tentang kesehatan juga. Nah, itu yang tantangan paling beratnya gitu ya. Jadi dan juga infrastruktur gitu ya. Kalau misalnya di yang jauh-jauh itu pedesaan kemungkinan kan jaringannya jelek gitu ya. Nah, ini bisa diatasi dengan si pasiennya ya datang ke kantor desa gitu ya, yang sering saya bilangin. Jadi di kantor desa itulah diadain penyuluhan, misalnya mereka diajarin bagaimana sih ngecek darah gitu ya, ataupun mereka mau beli nih alat cek darah gitu ya, tekanan darah tuh gimana cara ngeceknya itu di desa dan lain sebagainya. Karena kan untuk pemeriksaan fisik tuh mereka harus meriksa sendiri gitu ya. Jadi agak sulit kalau misalnya
telenursing ini diterapkan dari yang pertama kali gitu ya. Yang pertama kali belum mendapatkan keperawatan itu agak sulit sebenarnya. Jadi bisa juga jadi salah obat ataupun salah perawatan gitu ya, kalau karena miskomunikasi tadi yang harusnya gatalnya di mana tapi obat indikasi di mana gitu-gitu lah ya. Jadi ada miskomunikasi karena jarak jauh tadi. Nah itulah gimana supaya aplikasi si telenursing ini untuk menutupi celah dari tadi gitu ya. Jadi tantangan-tantangan ini harus dipikirin lagi terkait dengan pembuatan aplikasi ataupun sistem dari telenursing sendiri. Misalnya tadi yang supaya komunikasi tidak putus-putus, atau penyuluhan dulu nih, misalnya aplikasi sudah mau jadi, terus penyuluhan ke desa-desa gitu. Bu, nanti penggunaan aplikasinya seperti ini. Terus pemeriksaan fisik yang harus Ibu lengkapi seperti ini dan lain sebagainya lah. Untuk requirement-nya bisa diomongin nanti setelah penyuluhan. Gitu. Jadi tantangan ini sebenarnya tantangan yang bisa dibilang tiba-tiba mayor gitu loh, walaupun minor kayak kesalahan paham dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba bisa gede gitu dampaknya gitu ya. Jadi telenursing ini masih belum maksimal gitu ya untuk masa sekarang, karena ya itu tadi takut miskomunikasi. Dari segi literasi juga susah kan, literasi antara kita sama masyarakat kan berbeda nih, antara pasien sama si perawat kan beda. Nah dari segi literasi aja itu udah membuat miskomunikasi rekan-rekannya. Jadi usahakan saat telenursing membuat kalimat yang mudah dipahami gitu ya. Jadi mudah dipahami ke pasien dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan dari segi verbalnya juga gitu. Oke? Dan juga tantangan lainnya tentu saja keamanan dan privasi data ya. Itu salah satu tantangannya. Jadi misalnya nih ada seseorang yang berobat bertanya melalui chat atau melalui telepon gitu ya. Terus informasi tentang rekam medisnya kan dia ngeluh sesuatu nih, Nah informasi ini bocor gitu ya. Nah itu harus dikonsenkan sama rekan-rekan terkait dengan informasi tersebut, jangan sampai bocor gitu ya. Jadi keamanan data juga salah satu tantangan terkait dengan telenursing. Jadi takutnya di hijack gitu ya, bahasa kerennya lah hijacking gitu ya. Jadi misalnya di telepon terus bocor tuh hasil teleponnya, maka si pihak ketiganya tadi bisa mendapatkan rekam medis ataupun keadaan si pasien gitu loh. Jadi itu yang nggak boleh bocor ya. Jadi itu salah satu tantangan paling beratnya tuh keamanan data juga. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, lanjut kelompok 6. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau menjawab pertanyaan si Devi. Tadi Devi nanya kan, mengapa telenursing menjadi penting dalam situasi darurat kesehatan ya, Dev? Iya, betul, Ririn. Nah, telenursing penting dalam situasi darurat karena memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan tanpa resiko fisik, memantau pasien jarak jauh, dan mengorganisir respon kesehatan dengan cepat, Dev. Gitu. Udah jelas, Dev? Jelas, makasih, Ririn. Ya. Apa yang jelas, Dev? Silakan disampaikan menurut pemahaman Devi. Ini Pak, kalau misalnya kedaruratan tuh pemantauan organisirnya lebih mudah gitu. Apa? Pemantauan pasiennya itu lebih mudah gitu. Terus? Terus juga dia nggak ada resiko fisik gitu loh Pak. Resiko fisik ke pasiennya secara langsung seperti itu. Yang saya dapat dari Ririn seperti itu. Oke. Makasih Devi. Jadi resiko fisik itu untuk si perawatnya ya. Jadi kalau misalnya penyakitnya menular gitu ya. Jadi enaknya itu pakai telenursing gitu ya. Jadi kalau penyakitnya menular kayak HIV mah gampang, enggak nular-nular banget ya. Pokoknya penyakit menular kayak TBC dan lain sebagainya ya, yang meningkatkan resiko bagi si perawatnya. Nah, enaknya pakai telenursing gitu ya. Jadi tetap dikontrol untuk teman-teman pasien-pasiennya, tapi jarak jauh gitu. Itu makanya untuk dari segi darurat kayak COVID kemarin, nah bagus tuh penerapannya telenursing sebenarnya ya.
Jadi tidak menjakiti si perawat juga gitu. Ya Devi ya. Baik, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Jawab kelompok 6. Pertanyaan terakhir ya. Bapak kelompok 5 belum bertanya, Pak. Nah, kelompok 5 silakan bertanya. Waduh, kelompok 5 nih harus di blacklist semua nih. Gak ada yang jawab nih. Kelompok 5. Kelompok 5 ada siapa aja nih? Silakan bertanya kelompok 5. Kelompok 5. Ada yang mau bertanya? Suci, nanya Suci. Malika, Mal. Tanya Malika. Kelompok 5 silakan ya, kelompok 5 ya. Untuk bertanya. Ada siapa aja sih kelompok 5 nih? Anissa, Bernita, Suci, Malika, Matilda, sama Alia. Kelompok 5? Tidak ada? Oke. Kalau Ya, tidak. Pak. Nah, gimana? Mau nanya? Silakan. Ya, apa dampak positif yang dihasilkan oleh apa telenursing itu? Udah ada tadi di PPT. Yang lain Tuh pertanyaannya. kan. PPT udah ada kan ya kelompok 6 ya? Dampak positif dan negatif udah ya? Mungkin implementasinya kali ya, Ci. Tindakannya mungkin ya. Gimana, Ci? Apa Suci maunya apa nih dampak positifnya? Ya udah itu boleh implementasinya. Ya, Oh, jadi mau implementasinya. bertanya kayak apa dampak positif yang dapat dihasilkan oleh implementasi telenursing dalam sistem kesehatan, gitu, Ci? Ya, Oke, bentar ya. Oke. Jadi rekan-rekan, begitu telenursing hari ini ya. Jadi silakan untuk dipahami gitu ya terkait dengan telenursing. Jadi jika ada pertanyaan silakan nih. Kalau mau nanya lagi nih, kelompok 6 kayaknya kurang nih pertanyaannya. Silakan nanya aja ya rekan-rekan, kita diskusikan bareng gitu. Ilyas, aman Ilyas? Ada pertanyaan nggak Ilyas? Saya kelompok 6, Pak. Oh, kok kelompok 6? Resen makanya. Nggak, saya kira bukan kelompok 6 ya. Oke. Ya, Pak. Ini saya mau menjawab pertanyaan Suci, Pak. Oh, langsung jawab. Oh, siap. Boleh apa tuh? Implementasi telenursing itu dapat menghasilkan dampak positif seperti peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan peningkatan kualitas perawatan pasien secara keseluruhan. Jelas, Suci? iya. Jadi itu di dalam PPT-mu atau di luar Ilyas? Kalau implementasi sih tadi nggak ada Pak di Nggak ada, PPT. Pak. Nggak ada. Itu dampak positif Iya. apa tadi? Kayaknya ada dampak positif deh. Kalau tadi dampak positif si telenursing bagi perawat sama pasien, Pak, yang di PPT tuh. Kalau ini kan implementasinya. Jadi belum ada di PPT, Pak. Ada ya. Jadi aksesibilitas tuh belum ada juga tuh dampak positifnya tadi tuh. Belum ada ya. Oke. Jadi jika belum ada ya memang itu ya. Jadi aksesibilitas ke pasien jadi lebih apa? Tidak ada masalah geografis lah, gitu ya. Tidak ada masalah geografis, terus bisa dimanapun, bahkan dari Papua ke Merauke gitu ya, ataupun Papua kemana gitu ya, Papua ke
ya kemana, ke Sumatera gitu ya, tidak ada masalah geografis, tapi bisa langsung di telenursing gitu ya. Mungkin sekian itu pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan untuk melakukan presensi ya, rekan-rekan. Oke, gimana kemarin UTS? Aman? Susah soalnya? Kaget Pak, tiba-tiba esai semua. Nggak pernah dapat esai ya kalian ya. Nilainya gimana Pak? Wah, PR sih kalian. Nggak tahu sih. Belum saya belum ngecek. Nanti saya cek ya. Jadi Bapak yang tadi di awal udah present, sekarang pesan lagi. ya nggak usah kalau udah. Oke Kayaknya sekali Pak. doang ya yang bisa mah. Oke. Jadi UTS itu memang saya buat esai, nanti pilihan gandanya di UAS gitu ya. Karena kan UTS tuh yang sulitnya lah, nanti yang di UASnya agak lebih dimudahkan buat naik nilai kalian nanti ya. Jadi sebenarnya gampang gitu esainya. Jadi memang untuk mengetahui sekreatif mana jawaban kalian dan juga kalian itu pahamnya sampai mana gitu. Saya menerima semua jawabannya, tapi yang sesuai dengan pembahasan gitu ya. Jadi nggak short answer aja gitu ya, tidak jawaban pendek aja gitu. Tapi kalian bisa menjabarkan nih apa batasannya, dampaknya, itu kolaborasi antara data, informasi sama manajemen sistem informasi, itu semuanya saya omongin dalam Zoom ini gitu ya. Jadi kalian kalau memahami kuliahnya atau mendengarkan kuliahnya harusnya bisa jawab esainya. Jadi kayak ya udah tutup mata aja, itu sebenarnya gampang juga sih. Karena semuanya udah ada di PPT juga ya. Jadi apa yang kalian terus saya berikan juga rekaman Zoom-nya gitu ya. Jadi kalian bisa nonton berulang-ulang kali apa yang kita bahas di kelas. Jadi sebenarnya gampang banget esainya itu gitu ya. Jadi saya menerima seluruh kreativitas kalian terkait dengan jawaban kalian. Oke. Nah, tapi memang 8 soal ya, jadi agak 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 narik napas kalian ngerjainnya ya. Sophia aman Sophia? UTS. Bismillah, Bapak. Bismillah ya. Video kocak sih, video kalian gitu ya. Jadi untuk tugas video nanti penilaiannya adalah nanti saya upload itu di YouTube gitu ya. Tadi kan kemarin saya udah mintain thumbnail sama dokumen kalian. Jadi itu memang video yang kalian buat gitu ya. Video yang kalian buat. Nanti untuk penilaiannya itu berbeda sendiri. Jadi penilaiannya adalah berdasarkan like, komen, dan share yang di video tersebut. Gitu. Jadi nanti saya upload di YouTube. Terus kalian pasarkan ke videonya. Gitu ya. Nah misalnya contoh nih nilainya. Nanti view-nya misalnya 6 gitu ya. Video kelompok 1 6. Terus video kelompok 2 60. Nah nilainya itu langsung 6/60. Jadi per maksimalnya. Jadi rekan-rekan harus memasarkan video kalian. Nah makanya kemarin bikinnya yang baik-baik ya. Yang benar-benar biar mukanya enak gitu dilihat ya. Jadi nggak pusing saat pemasaran gitu ya. Jadi itu silahkan kalian untuk menyebarluaskan video itu, nanti linknya akan saya kasih setelah saya upload gitu ya. Nanti silakan untuk disebarkan sampai UAS gitu ya. Saat UAS itulah terakhir penilaiannya dan kalian menerima nilai video tersebut. Ada pertanyaan nggak? Tidak Jadi, Pak. jadi video ini memang untuk kalian ke masyarakat gitu ya, pengabdian ke masyarakat. Jadi silakan untuk diberikan kepada orang-orang terdekat kalian ya. Wah muka saya jelek Pak gitu ya. Wah ngapain bikin video yang ngadi-ngadi ya, makanya videonya udah rapi, udah cakep gitu ya. Udah ya memang sewajarnya perawat aja gitu untuk memberikan penyuluhan gitu ya. Nah itu sebagai bukti kalian pengabdian masyarakat gitu ya. Udah jadi mahasiswa melakukan edukasi gitu, terkait dengan pengantar teknologi informasi keperawatan gitu ya. Jadi nanti silakan untuk disebarluaskan terkait dengan video tersebut. Jika tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan lagi. Untuk pertemuan selanjutnya
setelah UTS, kita akan rombak kelompok lagi dan sama kita akan diskusi lagi. Tapi kelompoknya dengan yang orang yang berbeda. Alhamdulillah Pak, akhirnya nih muak saya ketemu orang ini. Nah, silahkan untuk kita ubah lagi kelompoknya. Jadi tunggu aja kelompoknya ya, kelompok barunya. Dan kita tetap akan diskusi terkait beberapa hal. Jadi tapi nggak sebanyak tema sebelum UTS gitu ya. Jadi ada beberapa tema yang harus kalian kita diskusikan. Sama ada juga kita praktik nanti Excel gitu ya. Jadi nanti kita ada praktek Excel juga, dan itu tentu saya di-lead by saya gitu ya. Nanti saya akan nge-lead kalian terkait dengan Excel. Jadi silakan saat untuk perkuliahan Excel nanti untuk di depan komputer ya, langsung depan laptop kita langsung uji coba terkait dengan Excel. Nah Excelnya ya kalau untuk perawat mah cuma untuk inventarisasi, menghitung dan lain sebagainya. Jadi dasar-dasar Excel akan saya berikan kepada kalian supaya kalian paham gimana cara penggunaan Excel, penyampaian data, gitu-gitu ya, grafis dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, mari kita cukupkan perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot dulu ya. Jadi silakan untuk secantik mungkin ya, jangan muka baru tidur ya. Yang baru bangun tidur, skip ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian untuk kehidupan kalian selanjutnya saat jadi perawat ya. Semoga apa kita diskusikan hari ini menjadi berkah. Sehat selalu dan selalu bahagia. Bye-bye. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.